Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita kuduskan dengan mengaku di dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan nyanyian pujian kita, Ku Masuk Gerbangnya. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kitab Mazmur 124 bait yang pertama sampai ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menyukupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat menangkap burung, jerat itu telah putus. Dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan.
yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita, agar kita mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas kesempatan saat ini di dalam kebaktian ini. Meskipun kami saat ini belum dapat mengadakan kebaktian dalam satu tempat ibadah atau satu tempat kebaktian di gedung gereja, tetapi Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian bersama dengan keluarga. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah sampai akhir nanti. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menerangi kami dan mengajarkan kami, untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bagian dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 16, kita akan membaca ayat 13 sampai 20.
Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pewartaan sabda atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pengakuan mewujud dalam tindakan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus beserta para murid sudah sampai di daerah Kaisarea Filipi, itu di daerah pinggiran dari kota-kota di mana Tuhan Yesus pada saat itu mengadakan pengajaran, dan kemudian di sana relatif sepi tentunya, karena kemudian Tuhan Yesus berbincang-bincang, berbicara kepada para murid tentang Dia. Kata orang, siapakah
anak manusia itu. Di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya anak manusia. Ini sebetulnya juga seperti yang disampaikan oleh Daniel pada saat menerima wahyu atau penglihatan, dan ungkapan itu dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia karena dia lahir dari seorang manusia dan dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid. Kemudian para murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, begitu. Kemudian murid yang lain menjawab, ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan itu sangat memuliakan, menghormati Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu semua tidak tepat. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengatakan, lalu apa katamu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, demikian ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sela-sela perjalanan dan juga bagaimana karakter, bagaimana watak atau perangai Petrus, dia bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya apapun dan bagaimanapun karakter, perangai, watak seseorang, orang yang berperangai halus, berperangai khusus yang mungkin tidak sama dengan orang lain dan sebagainya, semuanya memungkinkan dalam hatinya, dalam hidupnya, mengarahkan hati kepada Kristus dan mengerti serta menyatakan pengakuan bahwa engkau adalah Mesias. Karena itu adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bukan hanya kemampuan manusiawi belaka. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, karena itu bukan manusiawi kamu semata, tetapi Kristus menegaskan bahwa itu karya Roh Kudus, sehingga dapat mengatakan seperti itu. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita semua tidak perlu berkecil hati. Kita semua pasti dapat mengungkapkan, menyatakan pengakuan iman secara pribadi, hubungan kita dengan Kristus. Dalam iman yang teguh, kita mengarahkan hati dan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Mesias, bahasa Ibrani saudara-saudara, bahasa Yunaninya Kristos atau Kristus, adalah yang diurapi atau yang dilantik, ditetapkan oleh Allah untuk menduduki jabatan khusus atau melaksanakan tugas khusus dari Allah. Itu diurapi. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saat ini
entah kapan saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus menaungi dan berkarya dalam hidup kita sehingga kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Kristus, adalah yang diurapi Allah, adalah yang ditentukan oleh Allah untuk karyanya menjadi penyelamat dunia, penebus kita dari kuasa dosa. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Itu kan namanya Simon, murid Yesus itu kemudian sekarang diberi nama Petrus. Jadi Simon Petrus. Saudara-saudara, Petrus itu artinya batu. Petra, batu karang. Petra, Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah menyatakan dengan sungguh dipakai oleh Kristus dalam karyanya, dan bahkan di atas batu karang ini atau melalui Petrus, Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan kau lepaskan di sorga. Saudara-saudara, perutusan ini diberikan kepada Petrus tapi juga kepada kita. Oleh karena itu ketika kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, terus apa selanjutnya? Apakah kita hanya mengaku saja? Tidak. Pengakuan tidak ada gunanya jika tidak mewujud nyata dalam kehidupan keseharian kita. Pengakuan adalah hampa jika tidak kita nyatakan dalam tindakan keseharian kita. Oleh karena itu ketika kita mengatakan engkau adalah Mesias, itu harusnya mendorong dan kemudian menjadikan apa yang kita pikirkan, yang kita putuskan, dan yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Sang Mesias itu, sesuai dengan kehendak Kristus itu, meskipun berat, meskipun tantangannya banyak, meskipun seringkali tidak enak, dan bahkan nyawa kita terancam. Karena kita menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan. Tetapi itu yang harus kita pilih karena kita milik Mesias, milik Kristus, Sang Mesias. Oleh karena itu saudara-saudara, saat ini mari kita nyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari dengan mewujud nyatakan iman ini. Pengungkapan iman itu dalam kebaktian-kebaktian, dalam acara-acara rohani. Perwujudan iman itu dalam acara-acara sosial, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengungkapan dan perwujudan iman itu adalah bagian dalam pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, ini sebetulnya larangan ini adalah berkenaan dengan waktu. Pada saat itu Yesus tetap mengadakan pengajaran bagi para murid dan juga orang banyak bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit. Itu adalah yang harus dilakukan oleh seorang Mesias. Dan saat itu
belum sampai pada saatnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus melarang, nanti akan nyata, nanti orang-orang akan melihat, nanti apa yang harus dilakukan, dinyatakan oleh Sang Mesias, bahwa dia harus menderita, mati, dan bangkit. Itu akan nyata. Karena itu saat ini kita sudah hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Sang Mesias. Dalam pengakuan iman, mari kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita adalah milik Kristus dan mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Kristus melalui hidup kita, sehingga karya Mesias nyata di dunia ini melalui hidup kita, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari surat Ibrani 13 bait 15 sampai 16 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersembahkan persembahan ini dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Itu
Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita, juga doa persembahan kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau sertai, Kau berkati dalam kebaktian ini, dan juga Kau ingatkan kepada kami bahwa kami hidup karena karya-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang menyelamatkan kami. Bapa di sorga, biarlah kami dapat mewujud nyatakan iman kami di dalam kehidupan keseharian kami. Pengakuan kami nyatakan sehingga kami menjadi bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Bapa di sorga, perkenankanlah kami mohon berkat-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun, dimanapun mereka. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami itu meskipun dalam kelemahan raga, tetapi merasakan senantiasa kasih Kristus, kasih Sang Mesias. Karena Engkau selalu hadir dalam hidup mereka, menguatkan jiwa raga mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, karena memang Engkau ada bersama dengan kami semua. Dengan pertolongan-Mu, kesehatannya mereka semakin membaik. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sakit karena virus corona, berkatilah mereka Tuhan, kuatkan jiwa raga juga, kuatkan hati dan imannya sehingga tidak terjatuh dalam keputusasaan. Karunialah semangat, kesabaran, dan berkatilah untuk pemulihan kesehatan mereka. Berkatilah juga saudara kami yang berada di garda depan ketika mereka melayani melalui karya dalam saat-saat ini, di masa pandemi ini, langsung untuk memberikan pertolongan, baik para dokter, perawat, juga saudara kami, para relawan, tenaga penyedia, sarana prasarana medis. Berkatilah semua Tuhan, sehingga saudara-saudara kami itu pun senantiasa dikuatkan jiwa raganya sehingga dapat melayani dengan baik, dan Engkau juga memberikan ketentraman, kesabaran. Berkatilah juga keluarga mereka yang saat ini tentunya juga merasakan ikut dalam suasana di mana mereka tidak setiap hari dapat bertemu keluarga. Berkatilah agar semuanya dalam damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami pada saat ini juga masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan, berkat-Mu kami mohon untuk bangsa kami semakin merasakan damai sejahtera-Mu di alam kemerdekaan ini. Berkatilah Tuhan agar damai sejahtera semakin dirasakan, dan kemerdekaan dapat kami isi bersama untuk kehidupan yang semakin dewasa, juga semakin berdaya guna seluruh warga negaranya untuk kebaikan bangsa dan juga seluruh dunia ini. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para pemimpin di daerah-daerah sampai saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah agar boleh merasakan Engkau memimpin, menyertai dan berkati sehingga mendatangkan damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, di mana saat ini juga
dalam masa pandemi, tetapi saudara-saudara kami ada yang sedang merasakan penderitaan karena bencana alam. Berkatilah mereka Tuhan untuk dikaruniai kesabaran. Juga saudara-saudara kami yang bertugas untuk memberikan pertolongan bagi mereka, berkatilah untuk semuanya boleh menjadi berkat-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini ada yang belum dapat kebaktian di gedung gereja, namun juga sudah ada yang bisa kebaktian di gedung gereja. Berkatilah semuanya agar merasakan pimpinan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa mengungkapkan imannya kepadamu dan dalam keseharian mewujud nyatakan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa ini juga bersama dengan kami menyerahkan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk menjadi karunia-karunia yang hidup dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah menjadi doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu kepada Tuhan.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kebaktian kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengarahkan hati kepada Kristus dalam pengakuan bahwa Dia adalah Mesias dan mewujud nyatakan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dalam karya Tuhan, melaksanakan firman-Nya dalam ungkapan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.